Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran yang sama dengan Ibu, yaitu Seni Budaya Keterampilan atau kalian lebih mengenal dengan pembelajaran SBK. Pada semester kedua ini, kita sama masih menggunakan buku LKS atau buku pengayaan yang sudah kalian beli. Di sini ada 4 bab yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Nah, untuk bab pertama yang akan kita bahas hari ini, pada materi hari ini, yaitu tentang ragam hias. Pada semester pertama, kalau tidak salah Ibu sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ragam hias. Nah, untuk semester 2 sekarang, bagaimana mengaplikasikan ragam hias ini pada bahan atau pada bahan buatan atau pada bahan yang ada di alam. Kalian bisa membaca sendiri, di sini kompetisi dasarnya ada 2 yang akan kita pelajari di mata pelajaran hari ini. Kita langsung aja pada pembahasan yang pertama. Kita mengulas kembali, yaitu di mana ragam hias adalah suatu komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai sarana memperindah atau sebagai hiasan, atau ragam hias biasanya disebut dengan ornamen. Nah, ornamen ini adalah sebuah hiasan atau cara untuk menghias. Nah, pada ragam hias seni rupa itu diambil dari keempat bentuk yang sudah Ibu jelaskan pada semester pertama, yaitu bentuk flora, tumbuh-tumbuhan, fauna, hewan, figural, manusia, atau bentuk geometris yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, ragam hias ini bisa tercipta atau diterapkan pada 2 atau 3 dimensi. Nah, kalau pada 2 dimensi seperti pada semester pertama, ragam hiasnya hanya digambar pada buku gambar saja. Tetapi kalau 3 dimensi, berarti ragam hiasnya akan digambar pada permukaan yang bisa terbentuk seperti pada kaos, seperti pada batik, pada kerudung, pada topi. Nah, itu yang dimaksud dengan 3 dimensi karena bisa dilihat dari sisi depan, kiri kanan, dan juga belakang. Kemudian ragam hias pada tekstil ini, kalau kalian bertanya, Bu, tekstil itu apa? Nah, tekstil itu adalah bahan yang terbuat dari benang. Bahan yang terbuat dari benang seperti adanya sulaman, seperti adanya jahitan, seperti adanya bordir, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahan tekstil. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Yang kedua yaitu jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, sifat bahan tekstil atau bahan yang terbentuk dalam benang itu terbagi atas 3, yaitu ada serat alam, serat buatan, dan juga serat galian. Di mana serat alam ini yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Benangnya terbuat dari kapas, terbuat dari rayon, terbuat dari daun pisang. Nah, biasanya itu serat yang ada pada alam yang dijadikan suatu benang, kemudian diciptakan menjadi sebuah bahan tekstil. Kemudian serat yang kedua yaitu serat alam yang berasal dari hewan atau dari bulu-buluan. Kalian pernah mendengar seperti benang wol. Nah, benang wol itu sebenarnya berasal dari bulu domba yang diolah menjadi suatu benang wol gitu. Kemudian benang sutra. Nah, benang sutra ini itu awalnya dari kepompong atau kupu-kupu yang kemudian diolah menjadi suatu tekstil atau menjadi suatu benang sutra. Nah, itu bahannya dari serat alam, yaitu dari hewani, yaitu dari kupu-kupu. Kemudian serat buatan, tekstil atau bahan benang dari serat buatan seperti dari dakron, polisteron, nilon. Nah, itu
semua dari bahan buatan, dari bahan plastik. Nah, kalau kalian pengen tahu, kalian bisa lihat-lihat di pasar itu ada bahan nilon, polistron. Nah, itu bedanya dengan serat yang alam tuh apa. Nah, kalian bisa membedakan sendiri. Kemudian serat galian. Serat galian dari dalam tanah itu seperti benang logam, bahan asbes, dan lain sebagainya. Nah, itu dari bahan-bahan tanah yang sangat kuat atau yang sangat padat. Nah, itu perbedaan dan jenis-jenis sifat bahan tekstil. Jadi kalau kalian menyimpulkan bahwa bahan tekstil itu beragam, ya jelas bahan tekstil itu beragam. Tidak hanya benang lembek saja, tetapi ada benang yang kusut, ada yang kasar, atau bahkan ada yang kuat seperti yang ada dalam benang logam yang ada dalam tanah ya, seperti itu. Kemudian di sini ada kerajinan dan ragam hias pada bahan tekstil. Kerajinan dalam bahan tekstil itu ada dua, terbagi atas dua, kerajinan dari tekstil modern dan juga kerajinan dari tekstil tradisional, di mana kerajinan dari bahan tekstil modern itu yang sudah diterapkan pada bahan-bahan yang bisa digunakan dengan alat ya, yang dicetak dengan alat seperti topi, baju, aneka aksesoris, spray, sarung bantal, dan lap yang bisa dijahit dengan bahan-bahan modern. Sedangkan kerajinan yang tradisional, tekstil tradisional itu seperti kain tenun yang ditenun oleh tangan sendiri, yang manual. Nah, itu tradisional kan, masih tradisional. Kemudian batik tulis, itu belum ada cetakannya karena batiknya langsung dicetak atau ditulis oleh tangan kita dengan menggunakan centang batiknya. Nah, itu bedanya dengan tekstil modern. Kalau yang modern tuh udah pakai alat, dicetaknya seperti sablon, bordir. Nah, itu tekstil modern. Tapi kalau tekstil tradisional itu seperti cara melukis batik, kemudian menenun sarung, dan lain sebagainya. Kemudian selain kerajinannya juga, di sini ada ragam hias murni dan juga ada ragam hias simbolis, di mana perbedaan ragam hias ini ada dua. Yang pertama, ragam hias murni ini sebagai bentuk untuk memperindah pada pakaian yang ada bordir dan ada batiknya. Sedangkan ragam hias simbolis itu yang sama, bertujuan untuk memperindah namun berbeda tampilannya. Kalau yang simbolis itu seperti ragam hias yang dijadikan sebagai memperindah ruangan, yaitu sebagai kaligrafi, kemudian yang diukir dari ukiran, pohon hayat, ragam hias swastika yang hanya bisa dilihat keindahannya saja. Nah, itu ragam hias simbolis. Sedangkan ragam hias murni itu yang bisa ada dalam pakaian seperti model bordir, batik, dan lain-lain. Nah, semoga kalian paham ya tentang perbedaan kedua kerajinan dan ragam hias tersebut. Kemudian di sini ada 6 teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Kalau tidak salah, Ibu sudah menjelaskan ke-6 teknik ini pada semester pertama, yaitu tentang menyulam, membatik, menyablon, menenun, membordir, dan teknik songket. Nah, bisa kalian baca sendiri dan ulas kembali materi yang sudah Ibu jelaskan di semester pertama yang akan kita bahas lagi di semester kedua. Kesimpulan pada pembelajaran pada materi yang Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang pembelajaran ragam hias, perbedaannya yang kita pelajari di semester pertama dengan semester kedua, yaitu pada semester pertama kita menggambar ragam hias itu dalam bentuk 2 dimensi, yaitu dalam bentuk buku gambar. Sedangkan dalam ragam hias di semester kedua yang akan kita pelajari dalam bentuk tekstil yang pertama ini, yaitu dalam bentuk 3 dimensi, yaitu tekstil itu adalah bahan yang dibuat dari benang. Artinya kita nanti akan prakteknya itu membuat gambar ragam hias dalam bentuk 3 dimensi, entah itu dalam kain, entah itu dalam kaos, entah itu dalam lap, ataupun dalam topi, dan lain sebagainya. Nah, bedanya itu menggambar ragam hias di buku dan menggambar ragam hias di bahan tekstil atau bahan yang terbuat dari benang, itu teknik kemudahan dan kesulitannya itu sangat berbeda, itu jelas sangat berbeda. Nah, mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan.
Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan dalam slide pertama pembahasan kita ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Dan untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan tugas individu di LKS halaman 6, yaitu kegiatan kompetensi yang nomor 1 sampai 5. Jawabannya nanti dikirim di Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.